Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Yurliza Sapitri dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 23 kelas A. Di sini, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah prototipe media pembelajaran yang berjudul Gerbang Digital untuk Materi Algoritma pada kelas 10. Latar belakang terbentuknya gamifikasi ini yaitu pembelajaran algoritma, khususnya pada materi flowchart, sering dianggap sulit dan abstrak oleh siswa karena membutuhkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam melakukan tracking algoritma serta memahami alur logika yang terdapat pada diagram alir. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang masih konvensional atau ceramah membuat siswa kurang aktif dan mudah merasa bosan dalam proses belajar. Oleh karena itu, diperlukannya media pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami. Sebagai solusi, yaitu dikembangkan media berbasis gamifikasi yang diberi nama Gerbang Digital untuk membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran algoritma. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan konsep utama permainan, yaitu pembelajaran ini menjadikan proses belajar seperti permainan petualangan digital. Peserta didik berperan sebagai master kode atau pemecah kode yang harus menyelesaikan permainan atau misi pembelajaran secara bertahap. Setiap materi algoritma dikemas dalam bentuk tantangan yang harus diselesaikan untuk naik level dari kategori pemula hingga mahir. Melalui konsep ini, pembelajaran difokuskan pada materi algoritma dan diagram alir. Nah, tujuan penggunaan gamifikasinya antara lain yang pertama, meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang kedua, membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, membantu pemahaman konsep flowchart dan algoritma. Yang keempat, melatih berpikir kritis, logis, pemecahan masalah. Yang terakhir, meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Nah, pada slide kelima, mekanisme dan aktivitas gamifikasi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan secara langsung prototipe yang sudah saya kembangkan, bagaimana langkah-langkah pengerjaan atau mekanisme penggunaannya. Kita masuk ke tampilan prototipe. Sudah tampil, ini adalah halaman landing atau pintu masuk. Itu halaman pertama yang dilihat oleh siswa, berisi sapaan dan gambar, dan berisi tombol daftar buat yang belum punya akun, daftar. Kemudian bagi yang sudah punya akun dapat langsung masuk saja. Di sini ada tampilan navigasi teks, yaitu siap menyelesaikan misi dan mengasah logika pemrogramanmu. Kita ke tampilan masuk. Ini bagi yang sudah punya akun ya. Jika belum punya akun dapat ke tampilan daftar. Nah, ini adalah tampilan daftarnya dan yang tadi adalah tampilan masuknya. Di tampilan masuk berisi formulir login, nama lengkap, NISN, kata sandi, plus ada di bagian bawah itu lupa password. Bagian ini yaitu untuk siswa yang sudah punya akun, mereka cukup masuk ke halaman ini, mengisikan nama, NISN, kata sandi, kemudian masuk. Nah, fungsi lupa password di sini yaitu agar siswa tidak kebingungan jika lupa kata sandi atau kredensialnya. Kita ke bagian masuk tadi, ke bagian lupa password. Nah, halaman ini muncul jika siswa klik lupa password, cukup masukkan email yang terdaftar. Nanti sistem akan mengirimkan tautan untuk mengatur ulang kata sandi lewat email tersebut.
Login. Kita masuk. Ini adalah halaman daftarnya. Sebelum masuk kita ke halaman daftar dulu. Di halaman daftar ada berisi nama lengkap, email, NISN, kata sandi, kemudian daftar. Ketika diklik daftar, maka dia akan ke tampilan masuk. Seperti itu. Nah, masuk. Ini kita masuk ke halaman beranda atau halaman dashboard. Setelah login, siswa masuk ke halaman beranda. Di sini mereka disapa dengan namanya sendiri. Halo Ria. Jika login sebagai Ria. Kemudian ada poin yang sudah dikumpulkan. Di sini ada level, kemudian ada progress bar. Ada juga menu navigasi, ada misi, peringkat, bantuan, dan profile. Di bagian tengah ada materi yang masih terkunci. Ini sengaja biar siswa penasaran dan termotivasi untuk membuka kunci dan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kita buka yang sudah terbuka kuncinya. Nah, di sini ada materi. Sebelum masuk ke tantangan atau tugas yang diberikan oleh guru, di sini ada ulasan singkat terkait materi yang ditugaskan. Di sini siswa dapat menceklis. Ini akan menjadikan poin mereka juga, poin progres terkait materi sebelumnya. Mari kita kembali. Nah, di sini kan 30%, berarti siswa tersebut sudah membaca materi namun belum melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Jika sudah membaca, siswa dapat menceklis. Next. Nah, ini materi lagi. Berisi penjelasan-penjelasan. Materi lagi. Di sini ada jalankan tugas, dapat mengklik jalankan tugas, dapat juga mengklik next. Dan kita masuk ke jalankan tugas. Nah, tampilan ini inti dari permainannya. Di halaman misi, siswa dapat melihat kode atau semu dari algoritma tersebut. Tugas mereka memahami alurnya, lalu menekan tombol uji atau jalankan tugas. Kita jalankan tugas. Nah, sini jalankan tugas. Di pojok atas ada timer yang menghitung mundur, misalnya 4 menit 30 detik. Ini bikin tantangan lebih seru, tapi di sini hanya saya setting asal sebenarnya. Mari uji. Ini anggap saja si siswa tersebut sudah mengisi ya. Mari kita klik uji. Nah, maka akan muncul tampilan, jika berhasil akan muncul tampilan tantangan berhasil. Namun jika gagal, akan muncul tampilan tantangan gagal dan siswa dapat mencoba kembali. Coba kembali. Nah, ketika si siswa mengklik coba kembali, maka dia akan beralih ke tampilan materi. Jadi si siswa tersebut harus mempelajari kembali materi dari tantangan yang diberikan. Nah, seperti ini. Maka siswa dapat melakukan pengerjaan kembali seperti itu. Nah, jika berhasil, siswa dapat melanjutkan ke misi selanjutnya. Jadi dalam satu misi itu ada 4 tantangan. Di sini anggap saja saya memasukkan satu tantangan terlebih dahulu, yaitu tantangan di materi pertama pada level 3. Setiap materi ada 5 level tantangan. Jadi si siswa tersebut harus menyelesaikan sampai 5 level. Seperti itu. Kembali. Nah, kita masuk ke halaman peringkat.
sedikit susah ya dikliknya karena tampilan bawahnya ini sedikit mengganggu begitu. Ini kita manual saja karena diklik itu halaman bawahnya sedikit mengganggu. Jadi menyusahkan ketika diklik-klik. Nah, kita masuk ke halaman peringkat siswa. Halaman ini menampilkan peringkat siswa, ada peringkat harian dan mingguan, ini harian dan mingguan. Kemudian siswa bisa melihat posisi mereka dibanding teman-teman yang lain. Ini menciptakan kompetensi yang sehat karena siswa harus bersaing bagaimana caranya saya berada di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Namun untuk yang berada di posisi terakhir, si guru perlu tetap menekankan bahwa proses belajar juga penting, bukan hanya peringkat. Selanjutnya kita masuk ke halaman profil. Ini adalah halaman profil yang berisi data diri, poin, level, dan peringkat. Di halaman profil ini, siswa dapat melihat data diri lengkapnya, yaitu ada nama, ada ISN, level, poin, dan peringkatnya. Siswa baru sampai level 3. Jika siswa sudah membuka materi selanjutnya, itu akan lanjut ke level 6, 7, 8, 9, 10, seperti itu. Jadi, dalam satu materi itu ada 5 level. Nah, tampilan ini gunanya apa sih? Nah, jadi tampilan ini gunanya untuk refleksi diri supaya siswa tahu perkembangan belajarnya sudah sampai mana. Kita masuk ke halaman selanjutnya, ada halaman bantuan, yaitu halaman bantuan berisi panduan, video tutorial, dan akses bantuan jika siswa mengalami kesulitan. Dengan ini, siswa tidak akan bingung karena selalu ada arahan yang bisa diikuti. Jadi di sini berisi teman-teman kelasnya yang dapat membantu apabila siswa tersebut mengalami kesulitan dalam pembelajarannya. Seperti itu. Jadi, itulah alur gerbang digital dari awal sampai akhir. Setiap halaman memiliki fungsi masing-masing, mulai dari pengenalan, pendaftaran, pembelajaran, tantangan, hingga evaluasi. Semua dari gamifikasi ini dirancang agar siswa bisa belajar algoritma dengan cara yang lebih interaktif, menyenangkan, dan tidak membosankan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.